Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Destiani dengan NIM 2006-110430 dari kelas Agroteknologi B Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada praktikum agroekologi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembudidayaan tanaman jagung seperti yang di belakang saya ini dengan nama ilmiahnya Zeamais. Serta saya akan menjelaskan juga bagaimana pengaruh dari perlakuan yang saya berikan terhadap jagung yang saya tanam. Adapun alat dan bahan yang perlu atau yang diperlukan untuk melakukan pembudidayaan tanaman jagung seperti berikut. Selanjutnya, cara kerja dalam proses pembudidayaan jagung dari proses pengolahan lahan, pemupukan dasar, penanaman, perawatan, pemberian pupuk lanjutan, serta pengamatan sebagai berikut. Seperti laporan praktikum yang telah saya kumpulkan sebelumnya, saya akan menjelaskan kembali mengenai hasil dari proses pembudidayaan dari masa pengolahan lahan, pemberian pupuk dasar, lalu ada penanaman, lalu ada pemberian pupuk lanjutan, selanjutnya perawatan serta pengamatan. Yang pertama itu adalah proses pengolahan lahan, di mana praktikum kali ini saya menggunakan lahan sebanyak 2 bedengan dengan masing-masing bedengan memiliki luas 2 meter dikali 1 meter. Adapun jarak untuk tanaman yang saya tanam memiliki luas 50 cm dikali 50 cm, sehingga saya memiliki populasi 8 tanaman pada setiap satu bedengan. Artinya total dari tanaman yang saya punya ini adalah 16 tanaman dengan 2 bedengan.
Adapun yang perlu diperhatikan, saya memberikan perlakuan beda di mana proses selanjutnya itu merupakan penanaman. Saya menanam benih di mana ketentuannya yaitu sebelum melakukan penanaman saya sudah mengukur jarak tanam untuk benih yang akan ditanam. Lalu saya juga melakukan proses perendaman benih yang bertujuan untuk memisahkan yang mana benih yang layak untuk ditanam dan juga benih yang tidak layak untuk ditanam. Dengan ketentuan yaitu ketika benih tersebut mengambang, artinya benih tersebut berkualitas tidak baik atau harus dibuang karena itu tidak bisa untuk kita tanam. Setelah itu saya menanam benih dengan kedalaman tanah itu kurang lebih 1 cm, lalu dimasukkan sebanyak 2 hingga 3 benih, lalu ditutup dengan tanah yang remah, di mana bertujuan memudahkan untuk tunas tersebut tumbuh ketika masa pertumbuhan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki tahapan di mana proses pemupukan lanjutan, yaitu syaratnya dilakukan setelah umur tanaman jagung itu 14 hari setelah masa tanam dengan pupuk yang saya gunakan yaitu pupuk N, pupuk P, pupuk K dengan masing-masing dosis. N sebanyak 7,5 gram, untuk P dan K sebanyak 3,75 gram per masing-masing tanaman. Adapun metode yang digunakan itu saat kita melakukan pemberian pupuk dosis, kita memberikan di sekitar area tanaman dengan jarak 10 cm pada tanah yang kita berikan pupuk. Tujuannya agar tanah dan tanaman itu tidak, maksud saya pupuk dan tanaman itu tidak berkontak langsung sehingga menghindari terjadinya proses terbakar pada tanaman karena pupuk tersebut bersifat panas. Setelah kita melakukan proses pemupukan pada minggu-minggu sebelum pemupukan ataupun sudah pemupukan, setiap harinya kita melakukan perawatan di mana proses yang kita lakukan diantaranya ada kegiatan penyiangan, lalu ada pendagiran, lalu juga ada penyiraman, di mana penyiraman dilakukan 2 kali sehari dengan menyiramkan langsung ke tanah tempat tumbuhan saya tumbuh. Dan untuk penyiangan dilakukan seminggu sekali minimal dengan tujuan agar tidak tumbuh tanaman yang tidak kita inginkan sehingga dia bisa menjadi pesaing atau saingan bagi tanaman yang sedang tumbuh atau yang sedang fokus untuk kita budidayakan. Selanjutnya setelah kita melalui tahap-tahap dalam proses pembudidayaan jagung, tidak lupa kita melakukan yang namanya proses pengamatan dari sebuah perlakuan yang kita berikan, di mana data-data yang saya berikan sudah masuk ke dalam laporan mingguan yang sudah saya buat. Tetapi saya menjelaskan secara singkat di mana pengamatan yang dilakukan diantaranya yaitu mengukur panjangnya daun atau helaian daun di sini, lalu juga lingkar batang, lalu tinggi dari pohon atau tanaman jagung yang saya tanam, serta banyaknya daun pada setiap pohon, di mana masing-masing memiliki perbedaan dalam hal data, tetapi itu wajar karena setiap tumbuhan memiliki tingkatan atau kemampuan dalam proses pertumbuhannya masing-masing, walaupun sudah saya berikan perlakuan yang sama ataupun perlakuan yang berbeda. Baiklah, setelah saya memberi penjelasan mengenai hasil dari pengamatan yang saya lakukan terhadap budidaya tanaman jagung, saya akan memberi sedikit penjelasan atau pembahasan terkait dengan budidaya tanaman jagung yang saya lakukan. Menurut Shimomura tahun 2006, salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional melalui program peningkatan produktivitas jagung yaitu dengan aksi pengelolaan tanaman terpadu jagung atau biasa disebut dengan PTT jagung. Syarat yang paling baik untuk menanam jagung adalah pH tanah netral berkisar 5,5 sampai 6,8. Pengolahan tanah dengan mengatur jarak tanam mempengaruhi populasi tanaman, dan koefisienan penggunaan cahaya juga mempengaruhi kompetensi antara tanaman dalam menggunakan air dan cakara, sehingga akan mempengaruhi hasil dari tanaman yang dibudidayakan.
Pada jarak tanaman yang rapat, terjadi kompetisi penggunaan cahaya yang dipengaruhi pula pengambilan unsur hara air dan udara. Menurut Arsyad tahun 2000, mengelola tanah adalah untuk menciptakan sifat olah yang baik, di mana sifat ini mencerminkan keadaan fisik tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Adapun cara pengelolaan tanah sangat mempengaruhi struktur tanah yang alami. Tanah yang baik terbentuk karena fermentasi akar. Ketika pengolahan tanah terlalu intensif, maka akan berakibat struktur tanah menjadi rusak. Proses pembukaan lahan perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan seperti curah hujan, keadaan sungai, suhu, pH tanah, jenis tanah, iklim, dan fotografinya. Menurut Aulson dan Sander tahun 1988, beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan hara dalam tanah untuk dapat diserap tanaman antara lain adalah total pasokan hara, kelembapan tanah, dan aerasi. Masuk juga ke dalamnya suhu tanah dan sifat fisik maupun kimia tanah. Adapun pola serapan hara tanaman, jagung dalam satu musim mengikuti pola akumulasi bahan kering sebagaimana dijelaskan oleh Aulson dan Sander tahun 1988. Penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus tanpa tambahan pupuk organik dapat menguras bahan organik tanah dan menyebabkan degradasi kesuburan hayati tanah. Oleh karena itu, penggunaan bahan organik atau pupuk kandang, terutama pada lahan kering, sangat penting mengingat banyaknya lahan yang telah mengalami degradasi lahan, di samping juga mahalnya pupuk anorganik. Namun, menurut Maya Dewi tahun 2007, pemakaian pupuk kandang perlu memperhatikan jenis yang tepat, karena pupuk kandang dapat menyebabkan perkembangan gulma pada lahan yang diusahakan keberadaan gulma dibiarkan tumbuh pada lahan suatu tanaman dapat menurunkan hasil tumbuh 20 hingga 40%. Pemberian pupuk NP dan K diberi jarak 10 cm dari batang tanaman jagung yang tumbuh. Hal tersebut dilakukan agar tumbuhan jagung tidak kontak langsung dengan pupuk yang bersifat panas, di mana jika terkena tumbuhan jagung akan berakibat layunya tanaman. Bahkan kemungkinan terburuknya yaitu tanaman jagung menjadi mati. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan tahapan penyiangan, penggemburan tanah, pemberian pupuk lanjutan, serta penyiraman yang rutin dilakukan. Hal tersebut sangatlah penting karena penurunan hasil pertanian terbesar terjadi apabila tanaman mengalami kekurangan air pada fase pembungaan, pada fase bunga jantan dan bunga betina muncul, dan pada fase penyerbukan. Penurunan hasil tersebut disebabkan oleh kekurangan air yang mengakibatkan terhambatnya pengisian biji, karena bunga betina itu mengering sehingga mengakibatkan biji di dalam tongkol jagung itu mengalami yang namanya tumbuh jarang-jarang. Berdasarkan pengamatan jagung, pada pertumbuhan vegetatif ini diamati beberapa parameter, di antara tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga parameter lainnya, yaitu lingkar batang dan warna daun. Menurut Sitompul dan Guritno tahun 1995, salah satu parameter yang diukur pada praktikum ini adalah tinggi tanaman, di mana tinggi tanaman dihitung dari pangkal batang hingga ruas terakhir sebelum berbunga. Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang diamati sebagai indikator pertumbuhan maupun parameter untuk mengukur pengaruh dari perlakuan yang saya berikan. Karena tinggi tanaman merupakan ukuran pertumbuhan yang paling mudah untuk kita lihat dan diamati secara langsung. Adapun parameter lainnya yaitu lingkaran batang dan warna pada daun. Dapat kita amati kandungan dalam unsur hara yang terkandung dalam unsur tanah memiliki peran penting dalam percepatan pertumbuhan serta ketahanan terhadap hama dan penyakit.
Pada bedengan yang diberikan, terlihat jelas bahwa perlakuan yang diberikan di mana bedengan satu terlihat lebih baik dibandingkan bedengan yang tidak diberi perlakuan. Baiklah, dapat disimpulkan dari praktikum ini adalah bahwa efektivitas pupuk NPK pada tanaman jagung berdampak baik pada fase pertumbuhan jagung, di mana laju pertumbuhan jagung bedengan yang diberi perlakuan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jagung yang bedengannya tidak diberi perlakuan, yaitu pupuk NPK. Lalu, perlu diadakan pengamatan lebih lanjut terkait tahapan fase generatif hingga tanaman mencapai waktu panen, di mana agar efektivitas itu dapat dikuatkan dan dibuktikan mengenai hasil panen yang kita lakukan selanjutnya. Baiklah, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.